Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari ini di tempat ini. Insyaallah semua yang berkumpul dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit-sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dari hajat dunia sampai hajat akhirat insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama dapat merayakan kelahiran manusia yang paling istimewa, manusia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ibu-ibu semua yang duduk di sini adalah yang memiliki cinta kepada junjungan Nabi. Insyaallah cinta kita yang kita bawa hari ini dapat mengantarkan kita esok meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tentang keistimewaan sosok Nabi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Allah yang menciptakan Rasulullah turut memuji akan keindahan akhlaknya Rasulullah. Pujian Allah adalah informasi kepada kita agar kita semua tahu bahwa ternyata kita punya seorang nabi yang memiliki budi pekertinya yang begitu luhur. Untuk apa? Untuk kita sama-sama ketahui agar kita bersama bisa mengikuti. Jadi kita tahu Nabi itu punya akhlak bagus, Nabi punya akhlak baik, kita sebagai umatnya bisa belajar. Akhlak Nabi yang baik itu seperti apa? Budi pekerti Nabi yang luhur itu bagaimana? Agar kita bisa menjadi umat yang meneladani sosok kemuliaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata pasti saya yakin setiap di antara kita pada pengen jadi orang yang selamat, bukan? Mau selamat di dunia, tentunya selamat juga di akhirat. Kalau cuman selamat di dunia tapi kita di akhirat bakal diazab atau disiksa, maka apa artinya selamat? Tapi kalau kita mungkin merasa sedikit merana di dunia tapi merasa bahagia di akhirat, maka kita beruntung dan itu disebut dengan selamat. Terlebih-lebih kita bukan cuman mau selamat di akhirat, tapi dengan kita mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa jadi manusia yang selamat di dunia juga selamat di akhirat. Hidup di dunianya nikmat, di akhirat jauh lebih nikmat. Hidup di dunianya dikasih berbagai macam anugerah, di akhirat kita mendapat surga. Bagaimana caranya?
ternyata keluhuran budi pekerti Nabi adalah cara yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dikatakan dalam sebuah firman-Nya, siapa di antara kalian, wahai hamba-hambaku, Nabi disuruh sampaikan, Muhammad, katakan kepada umat, siapa dari mereka yang mau mengaku cinta kepada Allah, ingin mendapat peraih ampunan Allah, maka ternyata kuncinya ada pada meneladani Rasulullah. Siapa di antara kita yang cinta Allah, maka cinta itu harus diiringi dengan teladan, harus diiringi dengan pengakuan. Ternyata ngaku cinta doang mah lewat status, lewat lisan kagak guna. Karena kita semua yang cinta harus punya bukti meneladani Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bisa meneladani Nabi, maka itu nggak dianggap cinta. Maka gimana cara numbuhin di hati kita nih, pengen banget ngerasain cinta sama Nabi, pengen banget ngerasain kok bisa ada orang yang begitu cinta sama Nabi, kok kalau kita cintanya kurang lebih. Kalau kita kadang-kadang cinta kurang lebih, tapi di sana ada orang yang cinta sama Nabi sampai dia rela hidupnya pas-pasan, bahkan hidupnya susah. Ada yang rela, istilahnya ya, ngerasain penderitaan, harus kehilangan ahli keluarga. Ada yang rela, mereka bukan cuman menderita karena kehilangan ahli keluarga, mereka pun harus sebagian merasakan kehilangan anggota tubuhnya sampai nyawa. Kok bisa ada orang yang cinta sampai begitu? Ternyata emang kalau ngomongin cinta, yang bisa tahu rasanya cinta cuman yang punya cinta. Kalau orang hatinya nggak punya cinta, jangan pernah ngomongin cinta sama mereka. Tapi kalau kita ngomongin cinta, coba kita tanya sama ibu, cinta apa kagak sama anak yang dia lahirin? Cintanya banget apa biasa aja? Kalau sampai anak kita misalnya nyawanya terancam di rumah sakit, ibu bisa gantiin dia, ibu mau gantiin apa kagak? Ada yang kagak, ada yang mau. Biasanya yang mau anaknya baik-baik, yang ngomong kagak anaknya megelin. Kalau anaknya baik, ibu-ibu biasanya mau asal anaknya selamat. Tapi kalau lagi kesel sama anak, biarin masuk lagi lo ke dalam perut gua, nyesel lahirin lo ke dunia. Biasanya kalau anaknya megelin, iya apa kagak? Orang tua nih, bukti nih barusan, ada yang rela, ada yang kagak. Sekarang kalau dipikir-pikir, kok bisa ada ibu yang jelas-jelas ngelahirin anak, tapi ada juga ibu yang melahirkan tega membunuh anak. Gitu ya. Berarti kalau ngambil contoh seorang ibu yang cinta sama anak, cocok gak tuh? Gak cocok. Karena ternyata cinta seorang ibu sama anak punya taker. Kita lihat ada sebuah kisah, seorang anak yang melakukan satu perbuatan yang begitu melampaui batas sampai bikin orang tua murka dan gak mau kasih maaf dia. Ada anak gak sengaja ya ngelakuin satu perbuatan maksiat, satu perbuatan dosa, sampai bikin orang tua bilang, keluar loh dari rumah gua, kamu bukan anak saya. Jangan anggap saya bapakmu, jangan anggap saya ibumu, kamu bukan keluarga kita.
Itu gara-gara anaknya ngelakuin salah. Tapi itu anak begitu diusir, begitu orang tuanya marah dan ngusir dia keluar rumah, ini anak bukannya pergi, tapi dia malah terus nungguin di depan pintu. Kagak mau pergi. Dia nunggu aja sambil ngomong, "Pak, maafin Pak. Maafin Mak." Kata bapaknya bilang, "Jangan dengerin. Tutup pintu. Kunciin. Jangan dibukain." Dari siang tuh anak nunggu. Kagak pergi. Dia tetap nunggu di depan pintu. Dia bilang, maafin Mak. Pak, maafin Pak." Sampai sore enggak pergi juga. Enggak minum, enggak makan, sampai malam. Dia tidur di depan pintu, dia enggak bergerak. Begitu bangun lagi-lagi, maafin Mak. Pak, maafin Pak. Makan kagak, minum kagak. Badannya dipenuhin sama debu kotoran gara-gara diem aja di depan pintu rumah. Kagak pergi kemana-mana, padahal udah diusir, padahal udah diomelin, padahal udah nggak diakuin, sampai orang tuanya bahkan mau nengok ke dia aja kagak. Di tengah-tengah lagi begitu, udah nungguin seharian, mukanya pucet karena nggak makan nggak minum. Sampai hari besoknya, biasanya nih bapak masih kuat, emak udah mulai lemah. Maknya bilang sama bapaknya, "Pak, maafin deh. Tuh anak kita kayaknya udah sungguh-sungguh minta maaf." Bapak bilang, "Oh nggak bisa. Yang dia lakuin terlalu luar biasa. Malu-maluin keluarga. Nggak bisa. Nggak bakal saya anggap dia anak saya." Terus si anak gak berhenti diem di depan pintu. Maafin Mak. Pak, maafin Pak. Muka udah pucet, baju udah kotor, seharian ada di luar rumah sambil terus-terus minta maaf. Tahu-tahu datang hujan besar, deres. Tuh anak gak pindah. Dia tetap di depan pintu rumah. Dia terus minta maaf. Dia terus bilang, maafin Pak, maafin Pak, gitu ya. Udah basah kuyup. Hujan deras, diiringin sama angin, petir di mana-mana. Kalau seandainya itu anak ibu, apa yang ibu lakuin? Ibu diemin apa ibu bantuin? Diemin apa bantuin? Hujan deras, petir di mana-mana. Dia nggak bergeming, nggak bergerak, nggak pergi. Dia tetap terus maafin maafin Pak. Ibu tolong apa ibu bantu apa ibu biarin? Nah, kalau ini sepakat nih, nolong apa biarin? Nolongin. Bapaknya bilang nggak bisa. Kata bapak bilang, "Oh nggak bisa. Saya udah keluarin dia dari ahli keluarga. Bukan anak saya tuh yang model begitu." Kata si bapak. Ibu bilang, "Kesian Pak. Liatin dari jendela, ya. Di tengah-tengah habis hujan turun, petir turun, geledek turun, tuh anak pingsan. Basah kuyup, angin, baju demek, dia pingsan. Mukanya pucat, nggak minum, nggak makan, dia pingsan. Maknya begitu ngelihat dia pingsan, ngomong sama bapak, "Anak lo pingsan. Mau biarin dia mati?" Lunak tuh bapak. Keluar diambil, dibawa pergi ke rumah sakit berobat. Ya.
bapak. Dibawa pergi ke rumah sakit berobat. Dia pingsan, bahwa habis berobat, anak pingsan, bangun, minta maaf lagi. Akhirnya bapak yang tadinya begitu marah, begitu murka, ngelihat anak gak berdaya, lunak seketika. Yaudah deh. Walaupun mungkin ngambek-ngambek kagak mau nengok, ya, maafin deh, maafin. Datang orang kemana? Ke Habib Ali Habsyi, salah seorang wali min auliyaillah, pengarang dari Maulid Habsyi. Datang nih orang ngomong, "Beb, doain aneh dong." Kata Habib Ali bilang, "Mau minta doa apa?" "Pengen minta doa biar aku jadi hamba yang dicinta sama Allah." Habib Ali senyum. "Kok tumben? Soalnya biasanya orang kalau datengin Habib-Habib, datengin wali, yang dia minta doa apa? Beb doain dong biar berkah. Beb doain dong biar usaha lancar. Beb doain dong biar anak-anak jadi anak soleh. Beb doain dong biar rumah tangga harmonis. Beb doain, tumben-tumben ada orang datang minta doa biar jadi orang yang dicintain sama Allah." Habib Ali nanya, "Nggak pernah saya didatengin orang minta doa begini model. Emang kalau boleh saya tahu, kenapa kamu minta doa biar dicinta sama Allah?" Dijawab sama tuh bapak, peristiwa kejadian yang terjadi kepada si bapak waktu marah sama si anak. Ternyata Bib, katanya, kalau emang di hati udah punya cinta, sesalah apapun orang yang dicinta, pasti akan ada kata maaf. Kita nih hamba. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala gak cinta sama kita dan kita gak menjadi orang yang dicinta, kita tahu diri dah kalau kita nih banyak dosa, banyak salah, banyak ngelanggar, banyak berbuat kemaksiatan. Kalau nggak jadi yang dicinta, gimana cara minta maafnya? Tapi kalau jadi yang dicinta, minta maaf sungguh-sungguh kayak si anak yang salah sama si bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin jauh lebih cepat memberi maaf daripada seorang bapak memberi maaf kepada sang anak. Jadi menjadi orang yang dicinta itu nikmat, dan alhamdulillah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya budi pekerti yang begitu luhur, yang punya budi pekerti yang begitu santun. Nabi kita sudah lebih dulu mencintai kita, bahkan sebelum Nabi tahu seburuk apa maksiat yang bakal kita lakukan. Enak jadi umat Nabi, dicinta. Bahkan kalau dilihat dari keluhuran budi pekerti Nabi, kok bisa ya Nabi cinta sama orang yang modelnya kayak kita? Sholawat kadang-kadang, hadir taklim kadang-kadang, jadi orang bener juga mungkin kadang-kadang, ngelakuin kebaikan masih kadang-kadang. Tapi kok bisa Nabi cinta sama orang yang modelnya kayak kita? Bahkan sampai ada sebuah kisah, katanya dulu pada saat Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah putrinya Sayyidah Aisyah. Nanya, "Wahai Aisyah, ada nggak amalan Nabi yang Nabi lakuin yang kita kagak ketahui? Kita nggak tahu kalau Nabi pernah ngelakuin itu. Ada nggak?" Dijawab oleh putrinya Sayyidah Aisyah, "Ada bah. Nabi itu biasanya kalau pagi pergi ke pasar bawa makanan, nyamperin ada kakek-kakek tua Yahudi, orang non muslim, tua rentan, tinggalnya sebatang kara, tiap hari sama Nabi disamperin ke pasar buat kasih makan orang tua itu."
Oh begitu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau gitu saya mau ngelanjutin yang biasa dilakuin sama Nabi. Pergi Sayyidina Abu Bakar ke pasar. Begitu sampai di pasar dicari mana ya kira-kira kakek tua Yahudi non muslim yang emang dimaksud oleh putrinya Aisyah. Bener, nemu ada kakek-kakek tua duduk di pijokan. Disamperin sama Sayyidina Abu Bakar bawa makanan. Begitu Sayyidina Abu Bakar mendekat, nyamper ke sana, seolah kakek tua ini udah lama nungguin Nabi datang kok nggak datang-datang. Karena Nabi wafat dan ada beberapa hari Nabi kan berarti nggak datengin dia kan, maka si kakek ini nungguin aja Sayyidina Abu Bakar datang bawa makanan. Begitu Sayyidina Abu Bakar datang bawa makanan, orang buta ini pikir yang datang Nabi. Akhirnya kau datang juga. Sudah berapa hari ini aku tunggu, kau nggak datang-datang. Baru ngedeket dipegang tangannya sama si kakek tua. Kakek tua itu lepas. Kamu bukan yang biasa datengin saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, min aina arafta? Dari mana kamu tahu? Kan Sayyidina Abu Bakar belum ngomong apa-apa. Kata si kakek tua bilang, biasanya yang selalu datengin saya itu kalau saya pegang tangannya lembut selembut sutra. Nah ini begitu saya pegang tangan kamu nggak lembut, berarti kamu bukan dia yang biasa datang. Ya emang beda bu ya, tangannya Rasulullah lembut, kapas aja kalah, sutra aja kalah. Kalau bisa berhasil nyentuh tangan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, memang bukan saya yang biasa datengin kamu, tapi saya datang ke sini ingin melanjutkan kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang yang mendatangimu sebelumnya. Kasih makan, kakak itu diem aja. Begitu Sayyidina Abu Bakar nyuapin, dimakan, ngomong. Biasanya yang suka datang ke sini ngasih saya makan, itu nggak bakal nyuapin saya makanan, kecuali dia udah lembutin dulu makanannya. Lihat akhlaknya Nabi. Kadang-kadang kita bikin sesuatu nyuguhinnya aja salah-salah. Yang muda masakin orang tua makanan berasa udah masak sebulan. Udah kadang-kadang kita ngasih tamu ala kadar. Padahal kalau lihat Nabi Muhammad mau ngasih orang non muslim aja, dikasih sama Nabi yang paling istimewa dan luar biasa. Katanya Nabi kalau ngasih nih orang, karena dia nggak tahu itu Nabi ya, dia bilang orang yang biasanya ngasih saya makan, karena tahu saya udah tua, biasanya makanannya dilembutin dulu, digigit dulu, baru disuapin ke mulut saya. Tiap hari rutin dikasih sama Nabi begitu. Sampai Sayyidina Abu Bakar kemudian nanya, dari tadi kamu ngomongin huwa, dia. Emang kamu gak tahu yang selama ini datangin kamu tuh siapa? Tiap kali aku nanya, gak pernah dijawab namanya. Saya gak tahu jadi namanya siapa, karena setiap kali datang ya udah berlalu gitu aja, ngobrol sampai gak sempet nanya nah. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang biasa datengin kamu beberapa waktu lalu telah meninggal dunia. Dan tahu nggak kamu bahwa orang itu adalah Muhammad bin Abdillah? Kakek itu nanya, siapa? Muhammad bin Abdillah, Rasulullah. Kakeknya nanya, siapa? Rasulullah yang biasanya datang nyamperin kamu. Kakek itu tiba-tiba menangis seolah menyesal
Kenal banget. Kenapa? Ternyata kata dia, selama ini yang nyuapin saya itu Rasulullah, yang ngasih makan saya itu Rasulullah. Tapi selama kita ngobrol, yang saya caci-caci maki itu Rasulullah. Yang saya jelek-jelekin namanya itu Muhammad. Yang saya omongin, nah, kamu anak muda yang baik, kamu orang laki yang jujur, kamu jangan kebawa sama Muhammad ya. Itu Muhammad itu perusak, itu Muhammad itu nggak bener. Bayangin Bu, ada orang celak kita di depan, lagi kita berbuat kebaikan kepada dia. Akhlaknya gimana tuh? Coba kalau kita pikir-pikir, ada orang nyemprot kita, ada orang jelekin kita, ada orang ngatain kita. Apa yang terjadi? Kita apain Bu? Kita apain Bu? Saya pengen tahu kalau orang Serang disemprot ngomong apa. Saya pengen tahu orang Serang kalau lagi diomongin sama orang jawabin apa. Diapain kira-kira sama orang Serang itu? Hah? Dilabrak. Orang Serang terkenal berani-berani katanya. Ada yang ngomongin kita di belakang, ada yang jelek-jelekin kita di belakang. Kalau orang Serang dilabrak ya. Orang Serang dilabrak. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad memilih untuk dia. Karena ternyata peduli sama yang orang-orang ngomongin kita, jelekin kita, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak juga gara-gara dilabrak dia kapok. Kita kalau kesel sama orang dilabrak Bu, yang kita labrak emang minta maaf, yang kita labrak emang habis gitu takut sama kita, yang dilabrak makin ngomongin kita. Makanya kalau kita kepengen jadi orang yang benar, saat kita ngedapetin perlakuan yang mirip dengan apa yang dulu pernah didapat oleh Nabi kita Muhammad, maka sepatutnya kita belajar meneladani yang Nabi contoh dan ajarkan sama kita. Ibu mah dilabrak di belakang lah, kalau Nabi bayangin sambil nyuapin, jangan ikutin Muhammad. Iya, maka Muhammad tuh nggak bener. Iya, semua yang ngejelekin dia diikutin. Kita dikatain di sosmed, kesel. Ini anak muda dikatain netizen, marah. Sama temen diajak mungkin salah paham dikit, ngambek. Sampai saya kemarin nggak sengaja Bu, jarang-jarang buka TV, tahu-tahu lagi buka TV ceritanya pengen nonton orang-orang Palestina. Yang kebuka berita negeri kita. Apa yang saya dapetin? Ya Allah, ada orang sampai rela ngilangin nyawa orang gara-gara dikeluarin dari grup WhatsApp. Sakit hati dikeluarin dari grup WhatsApp, nyawa orang melayang. Ya Allah, ini pengikut siapa? Dipengaruhi oleh apa? Sakit hati perkara keluar dari grup WhatsApp. Kita gitu, keluar dari grup arisan, nggak diajak sama grup maulidan, nggak diajak ajak Ramadan, nggak diajak, kecewa, marah, sakit hati, terus beda warna, terus nggak saling sapa, terus nggak saling tegur-negor. Ya, ini berarti belum jadi pengikut benar Nabi Muhammad.
Tapi kita semua ya Allah pengen belajar. Tuh Nabi sama orang yang Yahudi bisa sebetulnya punya perhatian dan punya cinta serta kasih sayang. Apa yang terjadi, Bu? Itu Yahudi begitu dengar ternyata yang selama ini berbuat santun dan baik adalah sosok Nabi yang selama ini dia cela, yang selama ini dia hina, justru membuat si kakek tadi seketika mengucap 2 kalimat syahadat, langsung masuk Islam di tempat, langsung menjadi pengikut Nabi Muhammad, langsung jadi orang taubat yang pengen jadi orang benar. Kenapa sebabnya? Karena Nabi menunjukkan contoh kepribadian yang baik dan sikap yang terpuji, sekalipun orang itu orang yang mencela dan mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita belajar, Bu. Kalau dicela, dicaci, disinggung, mungkin sampai disindir, apalagi Bu dimaki, nggak usah sabar juga. Sabar itu nggak enak buat orang yang lagi disinggung, kayaknya dianiaya banget gitu. Kagak usah sabar juga. Terus apa? Belajar untuk menjadi orang yang memaafkan. Orang sabar belum tentu maafin. Orang sabar dong belum tentu maafin. Orang yang di hatinya nggak punya maaf, khawatir, takut kalau dia buat salah Allah juga berat beri dia maaf. Orang yang di hatinya keras, susah memberi maaf, khawatir Allah di waktu dia butuh dimaafkan, Allah pun tidak beri maaf kepadanya. Bu, Nabi bersabda, Irhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi bersabda, orang yang jiwanya penyayang, jiwanya penuh maaf, maka orang-orang inilah yang dia pun akan disayang, dicinta, diberi maaf oleh orang-orang yang ada di langit. Kalau kita selama di dunia sayang sama semua, memberi maaf pada sesemua, maka yang ada di langit akan memberi maaf akan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan lihat kebaikan kecil kita ini layak membawa kita pada ampunannya. Contoh, Bu, ada seorang wanita pelacur, bukan wanita yang baik, melakukan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi di hatinya punya maaf, di hatinya punya rahmat. Saking penuhnya rahmat di hatinya, sampai-sampai nggak sengaja ketemu anjing kehausan, dia pun punya hati nggak tega membiarkannya kehausan. Itu orang kalau hatinya punya rahmat, dikasih tuh anjing yang aus minum. Tadinya dia penghuni neraka, karena di hatinya punya rahmat, di hatinya punya cinta seekor binatang, Allah merubah takdirnya dari yang tadinya penghuni neraka berubah menjadi penghuni surga. Tapi orang yang di hatinya dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan benci, dipenuhi dengan dendam, naudzubillah, mau ngasih maaf susah banget. Kalau udah kesenggol, kalau gue mati jangan kasih dia lihat jasad gue ya. Kalau saya nggak ada, kasih baik dia ya. Kalau sampai ada terjadi apa-apa sama saya, gue tuntut di akhirat ya. Dah bahasa-bahasa begitu buang.
Siapa yang pernah nyinggung kita, maafin. Maafin. Karena ada orang yang hidupnya tidak mau maaf. Ada orang yang hidupnya nggak mau memberi maaf kepada orang yang mungkin pernah, ya dia lupa. Kalau dia saja tidak mau memberi maaf, boleh jadi kesalahan oleh orang. Dan kalau kesalahannya tidak dimaafkan oleh orang, apa dampaknya, Bu? Boleh jadi kesalahan dia sama Allah jauh lebih parah, membuat Allah ingin memberi maaf kepadanya. Nggak mau kasih maaf dia. Dan kalau Allah nggak mau kasih maaf, mau kemana kita minta maaf? Kalau Allah nggak mau kasih kita maaf, kepada siapa kita minta maaf? Irhamu man fil yarhamukum man fis sama. Sayangin, cintain, maafin siapapun orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Maka apa kuncinya? Insya Allah yang di langit katanya bakal memberi ampun, kebaikan, cinta, kasih sayang kepada kita segenap dari umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ibu yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan bulan Rabi ini, walaupun kita adanya di bulan Rabiul Tsani, tapi kita masih punya hati yang menggebu-gebu ingin terus merayakan Maulid Nabi. Bu, seneng sama Maulid Nabi pahala, tapi menjadi pengikut Nabi jauh lebih pahala. Senang ikut perayaan Maulid Nabi pahala, tapi menjadi orang yang pulang dari Maulid berubah menjadi wanita yang meneladani Nabi jauh lebih pahala. Hadir Maulid pahala, duduk di Maulid pahala, ikut segala bentuk kegiatan yang ada di Maulid pahala. Tetapi kalau kita pulang dari Maulid, kita ingat Allah, ada si ini tuh dulu pernah nyakitin saya, relain, saya maafin. Ya Allah, saya punya dosa tuh satu, masalah saya minta ampun padamu ya Allah. Ya Allah, saya belum jadi orang benar, tapi kiranya saya niat, saya bertekad pulang dari Maulid ini saya mau berubah menjadi orang benar. Itu jauh lebih pahala daripada kita cuman hadir dan duduk di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bayangin, begitu besarnya cintanya Nabi sama orang non Muslim, bagaimana kiranya cinta Nabi ke umatnya yang di hatinya memang ingin menjadi pengikut Nabi. Bu, di dalam sebuah syair dikatakan, bagaimana Abu Lahab paman Nabi. Abu Lahab paman Nabi katanya setiap hari Senin Allah ringankan baginya siksa. Bukan gak ada siksa, tapi siksa diringankan untuknya. Gara-gara apa? Ternyata sebab ringannya siksa yang diterima oleh Abi Lahab di dalam neraka, gara-gara pernah senang, pernah gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab disebutkan katanya Abu Lahab kalau datang hari Senin, Abu Lahab siksanya sama Allah diringanin dan dikasih tambahan nikmat. Satu-satunya orang di surga, di mana di neraka, yang bisa minum air dari jari jemarinya adalah Abu Lahab. Tiap hari Senin Abu Lahab siksanya diringanin, tangannya bisa ngeluarin air, sehingga Abu Lahab tiap Senin ngisep-ngisep jarinya biar bisa menghilangkan rasa dahaga karena dia ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Kok bisa ada orang di neraka ringan siksanya kalau datang Senin, dan bisa minum dari jari-jarinya, padahal di neraka nggak ada orang yang dikasih minum air. Air minum neraka isinya air darah dan nanah. Tapi Abu Lahab minum air cuman gara-gara hari Senin tepat pada hari lahirnya Nabi, datang budaknya ngabarin. Siapa budaknya, Bu? Ada yang tahu namanya? Siapa namanya? Suwaibah Al-Islamiyah datang.
ngabarin, Muhammad udah lahir, Abdullah anaknya udah lahir, Aminah udah lahir, dan kamu dapat keponakan laki-laki udah lahir. Wah, gembiranya bukan main Abu Lahab. Sampai kamu Suwaibah udah ngasih saya gembira, kamu merdeka. Sekarang satu hari Lahab gira, satu hari Allah nggak lupa itu, Allah nggak abain itu. Kak, siksanya diringani. Tiap Senin minum air, tiap Senin ngisep-ngisep air dari jarinya, azab diringani. Waktu ditanya, ini aku dapat lantaran aku pernah bahagia dengan menyambut Muhammad. Ini aku dapat cuman gara-gara itu. Selebihnya aku nggak pantas dikasih maaf sama Allah. Selebihnya aku bukan orang yang layak diberi maaf sama Allah. Maka ulama bilang, Bu, idza kana hadza kafiran adimmuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallad. Kalau ini orang kafir, tangannya sudah dibelenggu sama Allah sampai Allah turunin satu ayat khusus yang namanya Al-Lahab. Bunyi ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Allah terang-terangan menyebut Abu Lahab tangannya dibelenggu. Gara-gara Abu Lahab pernah lancang mengangkat tangan di wajah Nabi Muhammad. Di neraka dia disiksa, tapi Allah mau kasih ringan siksanya. Istrinya pun berada di neraka, tapi istrinya nggak dapat keringanan seperti Abu Lahab dapat. Kalau ini yang Allah berikan kepada orang kafir yang begitu lancang dan durhaka, bahkan di neraka Allah masih mau kasih ringan siksa, mana orang Islam yang di hatinya penuh cinta kepada Nabi Muhammad, diiringi dengan meneladani akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sepanjang hidupnya, kiranya apa balasan Allah yang akan Allah berikan untuk dia. Bu, senang aja hadir maulid, ada pahalanya. Senang aja duduk di maulid, ada pahalanya. Tapi ternyata pahala yang kita mau dapat kalau kita mau benar-benar sempurna dan senang serta gembira, cuma senang, tapi kita meneladani. Kita berusaha meneladani, mengikuti, mencontoh semua budi pekerti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan, ingat apa yang dipesankan Nabi dalam sebuah hadis, ihfazillah yahfazak. Jaga Allah maka Allah bakal jaga kamu. Bu, kalau kita jaga hukum Allah, setiap kita punya urusan dan punya masalah, Allah bakal jagain. Tapi siapa yang jagain Allah, maka tiap kali dia punya urusan, dia punya masalah, Allah juga nggak mau jagain dia. Maka kalau kita ngerasa pengen dapat selamat, pengen dilindungi Allah, pengen disayangin Allah, pengen disayangin Allah, maka kuncinya caranya ayo sama-sama selamatin, ikutin ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu cintanya Rasulullah sama kita begitu besar.
tiap malamnya selalu berdoa meminta ampunan untuk dosa-dosa kita. Cintanya ya Rasulullah yang begitu besar buat kita, maka menjadi pelajaran, cinta kita buat Rasul sejauh mana? Cinta kita buat Rasul seperti apa? Saat kita menjalankan perintah Allah, kita ngejalanin perintahnya seperti apa? Menjalankan perintah dengan sukacita sama menjalankan perintah karena terpaksa itu beda. Ada orang yang ngerjain sholat karena cinta, maka sholatnya beda sama orang yang ngerjain sholat karena terpaksa. Ada orang yang diajarin maafin orang karena cinta dengan maafin karena terpaksa, rasanya juga beda. Ada orang datang majelis taklim, datangnya karena cinta sama yang datang karena terpaksa, beda. Dan semua yang dilakuin karena cinta itu pasti rasanya begitu nikmat. Dan kalau kita di dunia udah ngerasain enak banget deket sama Nabi, enak banget duduk sama Nabi, enak banget hadir di dalam majelis taklim yang dikisahkan Nabi, maka insya Allah yang kita dapat di akhirat jauh lebih enak. Di akhirat kita dapetin jauh lebih nikmat. Seperti kisahnya seorang wanita di Tarim, Bu. Nggak banyak amalnya, nggak banyak tingkahnya, tapi apa yang dia buat tiap harinya, dia nggak pernah lupa sama nabinya. Setiap hari sholawat, tiap hari ingat sama Nabi, nggak mau tuh sholawat ketinggalan. Kalau kita kadang-kadang sholawat ada maulid, kita sholawat nggak ada maulid belum tentu. Iya apa kagak, Bu? Ada maulid, kita asik rame-rame sholawatan, tapi begitu udah pulang di luar, boleh jadi kita terlupa sholawat. Ini perempuan nggak pernah dia hadir maulid, nggak hadir, dia terus sholawat sama Nabi. Dia bilang apa? Saya nih nggak punya amal, saya cuman berharap dengan sholawat ini sewaktu-waktu nanti Nabi Muhammad berkenan memberikan saya syafaat. Lihat, Bu, berkenan memberikan saya syafaat. Apa yang didapat, Bu? Tahu-tahu perempuan ini meninggal. Pada saat dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian anaknya bermimpi melihat ibunya. Ibunya berada dalam nikmat luar biasa. Ibunya berada di dalam tempat indah. Anaknya nanya, "Madza fa'alallahu biki ya ummi?" Apa yang Allah perlakukan terhadap wahai ibu? Atas amalan apa kau bisa merasakan nikmat yang sebegini indahnya? Maka dijawab oleh ibunya, "Nak, aku mendapatkan nikmat semacam ini karena sholawat yang baca." Lalu apalagi, Bu? Nggak ada. Hanya karena sholawat yang aku baca. Kau tahu, saat aku sholawat kepada Nabi, ternyata lalu tahu kalau sholawat kepadanya. Pada saat orang-orang memasukkan jenazahku ke dalam liang lahat, aku dengar betul kaki-kaki yang mengantar kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapak kaki mereka terdengar jelas di telingaku. Tidak lama kemudian, aku seolah disadarkan, dibangunkan. Gara-gara apa? Gara-gara aku sadar alamku sudah berbeda. Tak lama aku gerakkan kakiku, ternyata aku bisa bergerak. Tapi begitu aku hentakkan kakiku, seketika tabir yang tadinya hitam tertutup runtuh dan langsung lihat istana yang megah luar biasa. Ini di kuburan loh, Bu. Aku tunggu di mana Mungkar Nakir.
Kenapa mungkar nakir nggak kunjung datang? Akhirnya dijawab oleh salah seorang yang menghuni di situ juga, untuk orang sepertimu kau bebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Dia nanya, atas dasar apa aku terbebas dari soalan mungkar dan nakir? Sederhana jawabannya, atas salawat yang kau baca untuk Nabi Muhammad. Salawat yang dibaca buat Nabi membuat dia terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Dan kalau kita pun mau merasakan itu, maka jangan pernah buat diri kita terlewat dalam satu hari kecuali kita baca salawat kepada Nabi Muhammad. Baca salawat kepadanya, tahu bahwa di akhirat nggak ada yang lebih kita butuhkan kecuali adalah pertolongan dari Nabi Muhammad. Nggak ada yang kita harap kecuali Nabi Muhammad. Maka kalau sekarang kita tahu akhirat yang kita butuh Nabi, jangan cuma orang yang butuh kalau lagi butuh, tapi yuk sama-sama jadi orang yang tahu diri sewaktu-waktu bakal butuh. Maka berbuat baiklah dari hari-hari ini, dari sekarang, dari waktu masih ada, kesempatan masih ada. Karena kalau kita nggak bisa mengambil kesempatan di sini, jangan harap kau bisa mengambil kesempatan di sana. Dan saat kita di sini jaga syariat Nabi, Allah jaga kita dan Allah bisa kita menjadi orang yang pertolongan Nabi. Tapi kalau kita di sini acuh, peduli, tidak mengikuti, tidak mau bahkan berusaha mengamal diajarkan Nabi, maka mana lagi kau akan pergi dan kepada siapa kau akan meminta pertolongan dari syafaat Nabi. Maka Bu, di akhirat Nabi nungguin. Kata Nabi, saya ingin kalian di telaga. Masalahnya orang mau masuk ke telaga Nabi itu pakai kartu VIP. Gak sembarangan orang bisa masuk, Bu. Zaman sekarang aja mau pergi ke tempat yang eksklusif harus lihat dulu siapa kita, layak atau enggak, betul apa tidak? Ini mau minum telaga Nabi nggak bebas. Orang yang masuk orang pilihan. Maka kalau kita kepengen menjadi orang yang nanti betul-betul bertemu dengan Nabi dan ditunggu oleh Nabi di telaganya, maka dari sama kita pantaskan diri agar esok di akhirat kita betul-betul bisa masuk di dalam kelompok Nabi dan kita bisa meminum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin susah di dunia, biarin mungkin merasa kecewa di dunia, biarin mungkin harus merasa terluka di dunia, biarin mungkin di dunia kita nggak dianggap oleh orang-orang, asalkan jangan sampai Nabi Muhammad kita, jangan kita merasa kecewa di akhirat kelak nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Tiap kali Ibu ngomong sama hati, ya Allah, aku rela. Ya Allah, aku rela. Kalau memang sedihku di sini agar aku bahagia di sana, maka aku rela kau buat sedih di sini asal jangan kau buat aku menangis di sana. Tiap kali perlakuan orang buruk sama kita ngomong sama hati, ya Rab, aku rela. Siapapun orang yang mau musuhin aku rela. Siapapun orang yang mau nggak suka sama saya, aku rela. Asalkan nanti di akhirat jangan sampai Nabi Muhammad nggak suka sama saya. Jangan sampai nanti di akhirat saya nggak bisa mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad. Minta sama Allah dan katakan pada hatimu, nggak apa-apa kecewa di dunia, tapi jangan sampai ngerasain kecewa di akhirat. Nggak apa-apa ngerasain panas di dunia, tapi jangan sampai ngerasain panas di akhirat. Nggak apa-apa ngerasain susah dapetin nafkah di dunia, asal jangan
Jangan sampai nggak bisa ngerasain kenikmatannya, menikmati surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, di tempat yang berkah ini, kita semua datang hari ini bersimpuh di sini. Engkau yang Maha tahu akan apa yang ada di dalam hati ini. Maka ya Rabb, kami buktikan di hadapan-Mu bahwa di hati ini kita sedikit untuk Nabi Muhammad. Di dalam hati ini ada keinginan walau sedikit untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Di hati ini ada harapan agar kami mendapatkan syafaat dari Allah. Maka ya Rabb, dengan doanya banyaknya orang yang hadir di sini berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kita semua yang hadir di sini orang-orang yang esok berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Orang-orang yang besok akan bisa memasuki zona telaga Nabi Muhammad. Orang-orang yang besok akan bisa meneguk air dari telaga Nabi Muhammad. Orang-orang yang besok kelak mendapatkan uluran pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, kami punya banyak dosa. Ya Allah, kami punya banyak salah. Ya Allah, banyak kewajiban yang belum kami tunaikan. Ya Allah, banyak sunnah yang masih kami abaikan. Jangan Kau dosa kami ya Rabb, karena kami bermohon di sini untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb. Berikan ampunan untuk kami yang di sini ya Rabb. Berikan ampunan untuk dosa-dosa kami ya Rabb. Berikan kasih sayang-Mu untuk kami yang hadir di sini ya Rabb. Ya Rabb, pertahankan iman Islam yang ada di dalam hati ini. Ya Rabb, jaga iman Islam yang ada di dalam hati ini. Jika Kau ingin ambil nyawa kami, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambil kami dalam keadaan Islam. Ambil kami dalam keadaan cinta kepada Muhammad. Ambil kami dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad. Ambil kami dalam keadaan kami yang sudah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami, La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengannya hidupkan kami. Ya Rabb, dengannya matikan kami. Ya Rabb, dengannya bangkit bersama La ilaha illallah. Allahumma ya Allah, tambah di hati kami, tambahkan cahaya di hati kami, tambahkan ilmu di dalam hati kami, tuntun dan bimbing kami semua agar kami bisa menjadi wasallam. Ya Rabb, jangan pun kami dari tempat ini kecuali semua doa-doa kami telah Kau ijabah, doa-doa kami telah Kau dengar. Yang sakit-sakit di antara kami telah Kau sembuhkan. Penyakit-penyakit kotoran yang di hati kami telah Kau bersihkan. Ya Rabb, jadikan kami semua dan orang-orang yang kami cintai adalah orang-orang yang ada di dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb ma'al aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Majelis Ta'limul Gamal yang dipimpin dengan Ibu Haji Diol dan juga Ketua Pelaksana Haji ini, mudah-mudahan beserta segenap keluarga besar Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badannya, berkahi rezekinya, majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang dicurahkan banyak kebaikan, banyak kemanfaatan dari Allah dan Rasulnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah dengan niat untuk arwah almarhum dan almarhumah Haji Jamsuri bin Kian dan Haji Maimun bin Haji Zain dan Haji bin Haji Jamsuri dan Haji Sairah binti Sarmadi, dan masing-masing arwah ahli keluarga kita, orang tua kita, para guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dosa-dosanya
Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ibu-ibu, kita baca sama salawat asyril, kita doain mudah-mudahan kita yang di Palestina merdeka, berikan kekuatan kepada mereka, limpahan keberkahan yang berlipat ganda ya Allah, dan sebagai yang ada di kita semua kepada mereka tetap kita mereka ya alamin. Allahumma sholli musibah yang menimpa orang-orang Palestina, yang menimpa orang-orang mukminin dimanapun mereka berada ya Allah. Insyaallah doa kita semua bisa meringankan penderitaan orang-orang Palestina yang ada di sana. Insyaallah kita doakan semua saudara-saudara kita diberikan kesehatan, keafiatan, kemenangan. Dan bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir yang menzalimi mereka, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka balasan yang berlipat ganda. Allah berikan, Allah turunkan murkanya untuk mereka semua ya Rabb, dan kembalikan kota Palestina kepada kita semua umat Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.